Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman panitia dari Creative Station. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir dan semangat malam ini ya. Malam Senin malam masih semangat belajar. Wah, ini perlu diapresiasi nih teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu. Saya mohon maaf kemarin harusnya jadwalnya di hari Minggu siang ya. Cuman saya ada kendala sedikit, ada insiden kecil, tapi alhamdulillah tidak sampai ada korban jiwa. Oke, mohon izin share screen terkait pelatihan untuk hari ini. Kita akan belajar bareng terkait bagaimana sih caranya kita menghitung, ya kan, menghitung dan juga merencanakan wiring diagram. Nah, gitu. Nah, sebelumnya kita cek ombak dulu nih, teman-teman yang sudah hadir di sini pernah nggak menghitung dan merencanakan wiring diagram nih? Nah, selain itu nanti kita juga akan coba mendesain sebuah panel elektrikal ya, berdasarkan dari wiring diagram yang sudah kita rencanakan. Nah, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya seperti apa, kemudian tips and tricksnya nanti seperti apa supaya cepat mengerjakannya, supaya cepat menghitungnya, pastinya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Seperti itu. Oke, jadi untuk outline pelatihan hari ini, yang pertama adalah pendahuluan gitu ya, kemudian pengertian fungsi dan manfaat wiring diagram. Nah, kemudian nanti di sesi 2 kita akan coba praktek, ya kan? Kita akan coba praktek terkait menghitung, membuat dan juga mendesain panel elektrikalnya. Gitu. Baik, sebelum dimulai, mungkin kita sedikit kuis dulu ya. Silakan dari panitia kirim pulse-nya. Nah, ini. Nah, jadi di course A kemarin saya sempat singgung-singgung sedikit terkait apa sih sebenarnya sistem kelistrikan bangunan itu dan apa aja isi-isinya. Nah, salah satu isinya adalah LVMDP, ya kan? Low Voltage Main Distribution Panel. Fungsinya LVMDP itu apa? Nah, silakan. Sudah muncul pulse-nya, teman-teman silakan isi. Nah, oke. Nah, kemudian lanjut sedikit. Nah, output dari pertemuan itu nanti kita akan ada 3 ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah membuat wiring diagram menggunakan AutoCAD. Jadi nanti akan saya kasih tipsnya juga bagaimana kita caranya, nah ini nih, menjumlah angka-angka ini nih. Nah, angka-angka beban ini sehingga ketemu totalnya. Kita jumlahnya nggak di Excel, nggak pakai kalkulator, tapi langsung di AutoCAD. Nah, itu nanti ada perintah khusus dan juga file khusus ya. Ini kayaknya kemarin sama teman-teman Creative Station sama panitia juga sudah dibagikan harusnya file khususnya. Kemudian nanti kita merencanakan dulu menggunakan Excel, menggunakan kalkulator yang sudah dibagikan ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga nanti membuat gambar rencana panel elektrikal. Nah, ini teman-teman tidak perlu nanti susah-susah lagi bikin gambar MCB, bikin gambar apa segala macam, tinggal ditata-tata ulang aja gitu. Jadi teman-teman nanti bisa download ya yang jadinya seperti apa. Nanti tinggal ditata-tata ulang, disesuaikan dengan wiring diagram yang sudah direncanakan seperti itu. Oke, yang pertama dulu nih, pengertian fungsi dan manfaat wiring diagram. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin basicnya dari elektro ya, pasti wiring diagram itu adalah makanan pokok sehari-hari ketika di bangku kuliah gitu ya. Jadi
wiring diagram itu memang dulu waktu saya masih kuliah dulu juga ada khusus mata kuliah terkait instalasi kelistrikan itu di teknologi mekanik waktu itu wiring diagram ini harus digambar sebelum kita memulai mengerjakan instalasi kelistrikan. Nah, seperti itu dulu saya. Nah, cuman saya dulu gambarnya manual, pakai pulpen Rapido sama kertas kalkil gitu, pakai penggarisnya gitu. Nah, waktu itu AutoCAD masih masih apa ya, masih hal yang mewah di kalangan saya waktu masih mahasiswa. Nggak semua orang bisa AutoCAD dan di komputer lab laboratorium pun buat buka AutoCAD nggak kuat ya di situ. Cuma satu komputer yang kuat, yang speknya bagus waktu itu pakai AutoCAD 2008 kalau nggak salah. Nah itu harus bergantian kalau mau belajar. Nah, gitu. Nah, kemudian wiring diagram sendiri itu apa sih? Wiring diagram itu adalah representasi gambar pengkabelan pada suatu bangunan yang menampilkan detail koneksi dan pembagian sumber daya. Nah, jadi ada 2 poin penting yang harus kita utarakan di dalam gambar wiring diagram. Yang pertama adalah detail koneksi, ya kan? Jadi kabel grup 1 ini larinya ke beban apa? Nah, itu nanti. Kemudian yang kedua adalah pembagian sumber dayanya. Nah, gitu. Nah, jadi wiring diagram ini selain memberikan informasi terkait detail koneksi, MCB nomor 1 ukurannya berapa, dia ditarik ke beban apa, nah itu harus kita jabarkan dan harus kita harus kita perlihatkan supaya orang yang ada di lapangan nanti secara mudah bisa langsung nangkep gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pembagian sumber dayanya. Loh, kenapa kok pembagian sumber daya harus ditampilkan di wiring diagram? Loh iya, jadi ketika yang pertama adalah wiring diagram ini nantinya akan sebagai acuan dalam membuat panel, teman-teman. Nah, jadi panel ini kan harusnya seimbang. Nah, nanti saya jelaskan kenapa kok harus seimbang gitu. Nah, pembagian sumber daya yang ada beban-beban listrik, beban itu kan lampu, stop kontak, nah kemudian perangkat-perangkat elektronik yang lainnya itu adalah beban. Nah, itu harus dibagi dayanya. Jadi nggak boleh itu, nanti kita akan bahas juga terkait RST ya, terkait apa itu listrik 3 fase dan 1 fase, itu harus dibagi, harus seimbang. Nah, itu mengacunya ke sini, ke wiring diagram. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi wiring diagram. Nah, fungsi wiring diagram sendiri, fungsinya adalah memetakan jenis beban elektrikal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara mengatur grupnya, ya kan. Kemudian yang ketiga, menentukan kapasitas pengaman atau breakernya. Nah, nanti kita juga akan belajar namanya cascading breaker capacity. Nah, menentukan kapasitas breaker sesuai dengan beban yang terpasang. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebagai dasar untuk mendesain sebuah panel elektrikal. Nah, seperti itu. Nah, jadi fungsi wiring diagram sendiri ya memang wiring diagram itu adalah salah satu dokumen penting yang harus ada di DED. Gitu. Nah, akhir-akhir ini pemerintah itu melalui Dinas PUPR itu mensyaratkan semua bangunan itu harus ada DED. Harus ada DED, di dalamnya harus ada namanya wiring diagram dan juga single line diagram untuk pemipaan air bersih maupun air kotor. Kenapa itu? Nah, karena setiap bangunan itu harus divalidasi terkait keamanannya, layak huninya, layak fungsinya lah seperti itu. Nah, jadi teman-teman misalkan setelah belajar dari course ini, saya harap teman-teman bisa
menjadi solusi bagi orang-orang di luar sana yang lagi butuh. Nah, ini salah satu opportunity, salah satu peluang kalau teman-teman bisa menguasai caranya bikin wiring diagram. Nah, jadi teman-teman pasti nanti akan banyak di luaran sana, aku bangunanku nggak lolos SLF itu, sertifikat layak fungsi. Loh, kenapa? Coba tanya. Pasti salah satunya adalah tidak punya wiring diagram. Nah, itu. Nah, saat ini juga saya lagi nanganin beberapa proyek. Bangunannya sudah jadi, teman-teman. Tapi wiring diagramnya nggak ada, gambarnya nggak ada. Bangunan sudah jadi, kemudian mau digunakan. Nah, wah, itu jadi pertanyaan juga saya, ini dulu gimana caranya perencanaannya? Kok bisa wiring diagramnya nggak ada gitu. Dan kemudian ada juga yang memang bangunan-bangunan lama, seperti ruko-ruko, nah gitu tempat pertokoan-pertokoan itu kan bangunan lama semua. Nah, kemudian orang yang mau sewa itu diwajibkan memiliki sertifikat layak fungsi terkait bangunan tersebut. Nah, bangunan ini mau difungsikan sebagai apa gitu. Nah, beberapa klien saya di Kota Malang ini, mereka nyewa ruko mau dibuat sebagai kafe, ya kan, tempat ngopi-ngopi, nongki-nongki. Nah, itu syarat SLF-nya nggak bisa muncul. Karena apa? Nggak ada wiring diagramnya. Nah, akhirnya ya saya datang ke kafenya, ngopi-ngopi sedikit, saya lihat instalasinya, oke, ini instalasi masih standar, cuma ditambah-tambahin lampunya, saya bikinkan wiring diagram. Kemudian sidang di apa namanya di PUPR, Dinas Penanaman Modal juga tanya, keluar sertifikat layak fungsi, beres. Kita dapat cuan, gitu. Ini adalah salah satu opportunity juga buat teman-teman. Nah, kemudian manfaat. Nah, itu tadi salah satu manfaat ya, manfaat wiring diagram, tapi bagi kita, bagi engineering. Nah, tapi kalau yang ini, yang tiga ini, manfaat wiring diagram bagi project, gitu. Yang pertama adalah sebagai acuan pembagian daya. Nah, nanti akan saya jelaskan juga gimana caranya kita membagi daya ini secara merata melalui wiring diagram. Nah, gitu kan. Nah, seperti yang di poin apa namanya tadi fungsi ya. Nah, jadi memetakan jenis beban dan juga grouping. Nah, itu. Nah, kemudian ini yang kedua. Sebagai acuan grouping instalasi kelistrikan. Nah, jadi kenapa kok harus di grouping? Loh iya, jadi beban itu nggak bisa dicampur adukkan. Nah, misalkan teman-teman kalau punya rumah gitu ya, MCB-nya cuma satu nih di meteran. Stop kontak, lampu, dan segala macam itu jadi satu grup doang, satu rumah. Apa yang terjadi ketika sore hari? Lagi nyalain lampu, lagi nanak nasi pakai Magicom, lagi nyalain TV, nyalain setrika. Nah, otomatis beban yang ada di stop kontak ini overload. Shred, overload. Mau lampu, mau stop kontak, mati semua. Terganggu semua kan. Nah, fungsinya salah satu fungsi grouping adalah membagi beban sesuai kategorinya. Nah, jadi misalkan teman-teman di rumah, minimal ada 2 grup, lampu sama stop kontak. Ketika stop kontak ini bermasalah atau lampu bermasalah, ini tidak mengganggu grup yang lain. Nah, seperti itu. Sama juga, nanti kita akan coba praktekkan bagaimana caranya. Groupingnya ini adalah per area. Jadi kira-kira ketika lampu di ruang A itu bermasalah, misalkan korslet gitu ya, kabelnya di atas plafon itu kena apa namanya, kena tikus lagi semifinal sepak bola gitu ya. Nah, tapi di ruangan yang lain masih tetap nyala, nggak ada masalah. Nah, gitu. Itu fungsinya grouping. Kemudian yang ketiga adalah sebagai acuan pembuatan panel elektrikal. Nah, ini membuat panel elektrikal itu acuannya harus dari wiring diagram.
Nah, kenapa? Karena panel elektrikal yang teman-teman lihat di gedung-gedung itu sebenarnya pembagiannya sudah di awal sekali, itu sudah disetting sama engineer-nya. Kapasitas MCB-nya berapa, kemudian kabelnya ini nomor 1, grup 1 ini milik siapa. Nah, itu harus kita desain di awal. Gitu. Ketika nanti panelnya datang ya, onsite di lokasi, seret, nempel dinding, kabelnya tinggal langsung connect-connect, nggak mikir lagi, nggak ngitung-ngitung lagi, tinggal buka wiring aja. Oh, kabel nomor 1 punyanya dapur misalkan, berarti dia ikut grup nomor 1 gitu. Oh, ini punyanya lampu koridor atau lobby, ini ikut grup nomor 2, nah gitu. Nah, jadi wiring diagram ini akan sangat memudahkan orang-orang instalatir listrik dalam bekerja di lapangan. Jadi ya kita bagi-bagi tugas lah ya. Jadi engineer yang gambar, yang merencanakan, yang berpikir, teman-teman pelaksana yang secara fisik merealisasikan dari gambar kita. Nah, seperti itu pengertian wiring, fungsi wiring, dan juga manfaat wiring diagram. Oke, nah kita sedikit masuk ke ranah teknis nih teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman yang basicnya dari elektro sudah paham lah ya terkait listrik itu sebenarnya ada 2 jenis, 1 fasa dan juga 3 fasa. Apa sih bedanya 1 fasa sama 3 fasa itu? Jadi mohon izin ya teman-teman yang sudah paham, ya kita inilah sharing refreshment sedikit lah. Jadi listrik yang 1 fasa itu sebenarnya adalah listrik yang hanya butuh apa namanya 2 kabel. 1 kabel yang ada setrumnya biasanya kalau nyebut gitu ya. 1 ada kabel yang ada setrumnya, 1 kabel yang netral. Nah gitu. Jadi beban-beban yang 1 fasa ini cara membedakannya ya ini beban ini bisa nyala pakai 2 kabel gitu. Pakai kabel yang ada isinya setrum sama kabel yang netral. Contoh simpelnya yang 1 fasa ini ya lampu, kemudian stop kontak, charger HP, nah itu 1 fasa semua gitu. Nah, 1 fasa di Indonesia sendiri ini memiliki tegangan nominal yang 220 volt AC, alternating current, atau arusnya bolak-balik gitu, bukan arus arah. Nah, kalau di Jepang itu menggunakan 110 volt DC untuk yang masuk ke rumah-rumah. Makanya teman-teman kalau di Jepang sama Cina itu hampir sama. Kalau teman-teman menemukan barang-barang yang dari sana, itu kan biasanya colokan charger HP-nya kan beda kan. Nah, itu eh, sebenarnya dia adalah barang keluaran sana gitu. Masing-masing negara memang berbeda-beda. Jadi tergantung teknologi yang dia gunakan. Jadi kalau Jepang itu teknologi dari pembangkitnya itu memang dari DC itu AC, kemudian di DC untuk di apa namanya didistribusikan kembali gitu. Nah kalau di tempat kita di Indonesia sendiri itu dari apa namanya dari pembangkitnya itu adalah listrik DC, kemudian di AC-kan, kemudian dinaik dayakan, tapi tetap AC, kemudian langsung didistribusikan. Makanya teman-teman kalau di Indonesia ada banyak istilah-istilah SUTT, SUTET. Nah, kemudian apa namanya tegangan menengah, tegangan rendah. Nah, itu adalah sama semua. Itu adalah AC, listrik AC. Nah, tapi voltnya ini yang berbeda-beda. Ada yang dari apa namanya dari pembangkit itu ada yang 150 kV, 300 kV, ada 70, kemudian 20, kemudian sampai di rumah-rumah kita itu yang 220 volt AC gitu.
Nah, kemudian ada satu lagi yaitu listrik 3 fasa. Nah, listrik 3 fasa itu apa namanya? Secara fisik kabelnya itu ada 4. Yang 3 itu ada isinya setrum. Nah, yang satu ini netral gitu. Nah, lah beban-beban dikasih satu kabel setrum sama satu kabel netral sih bisa nyala kok, ngapain kok ini 3 kan. Nah, jadi untuk listrik 3 fasa sendiri sebenarnya digunakan untuk beban-beban tertentu. Tidak semua beban memang. Lampu-lampu pun itu sebenarnya untuk beberapa tahun terakhir itu lampu yang menggunakan 3 fasa ini sudah sangat jarang sekali. Jadi kalau dulu teman-teman waktu saya zaman kuliah itu ada lampu namanya lampu HPID, lampu yang menggunakan tabung isinya gas neon besar segini. Nah, itu waktu itu listriknya listrik 3 fasa, tapi semakin berkembangnya zaman muncul LED. Nah, LED sendiri itu sebenarnya adalah rangkaian DC, tapi sudah dikonvert menjadi AC sehingga kebutuhannya adalah AC. Dan itu pun satu fasa sekarang. Sudah pergerakan teknologinya sudah jauh sekali dari zaman saya dulu. Nah, listrik 3 fasa yang contoh yang lebih simpel lagi adalah motor listrik. Biasanya teman-teman bisa temukan di pabrik ya. Di pabrik itu banyak banget beban-beban listrik yang 3 fasa gitu. Jadi entah itu motor listrik, konveyor, kemudian apa namanya boiler yang berputar itu, kemudian banyaklah, kemudian AC apa namanya sentral AC itu semuanya menggunakan 3 fasa. 3 fasa ini rata-rata memang digunakan untuk beban-beban motor gitu. Nah, secara gelombang sinusoidal, jadi 3 fasa itu ada beda 120 derajat. Nah, ini bedanya sekitar 120 derajat. Nah, kalau yang listrik 1 fasa itu sebenarnya gelombangnya cuma satu gini aja. Gitu. Tapi kalau listrik 3 fasa itu ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini saling menyusul dengan derajat konstan 120 derajat. Seperti itu. Nah, fungsinya gelombang-gelombang ini apa? Nah, fungsinya gelombang ini ketika dihubungkan dengan beban-beban 3 fasa, itu pastinya beban apa namanya satu dan yang lain itu pasti akan saling ada berkaitan gitu. Nah, jadi ini misalkan 1, 2, 3. Nah, ini dihubungkan sama beban. Biasanya standar untuk beban motor itu gambarnya seperti ini, teman-teman. Nah, itu kayak lambangnya apa ini? Mitsubishi ya. Tuh. Nah, ini masing-masing kabelnya nanti diisi sama listrik gitu. Oke, itu untuk beban 1 fasa dan 3 fasa. Lah nanti kita begini, di wiring diagram yang akan kita rencanakan itu menggunakan listrik 3 fasa, teman-teman. Jadi meskipun tidak ada beban motor ya, meskipun tidak ada beban motor, daya listrik dari yang disediakan oleh PLN di atas 6.600 volt ampere itu langsung dikategorikan sebagai pelanggan 3 fasa. Kenapa? Karena beban 3 fasa sendiri itu sebenarnya khusus melayani beban-beban besar. Supaya apa? Supaya di bagian trafo, kemudian di bagian pembangkit listriknya itu tidak sampai goyang. Nah, goyang itu seperti apa yang saya maksud goyang itu ketika pembagian fasa ini kan ada 3 fasa ya. Pembagian salah satu fasa ini tidak seimbang, itu maka akan terjadi goyang. Goyang itu nanti pengaruhnya bisa macam-macam. Entah itu apa namanya voltage-nya naik turun, kemudian frekuensinya, hertz-nya itu yang harusnya konstan 50 itu bisa naik turun juga. Dan banyak sekali. Nanti
Di sesi kedua saat kita, praktek akan saya jelaskan sedikit kenapa kok kita harus menyeimbangkan beban-beban di sisi distribusi.